Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan mengenai polisi brief dengan isu kemiskinan dari perspektif kami sebagai masyarakat. Perkenalkan, saya Rahadia Kusmono dengan NIM 032. Perkenalkan, saya Ika Fitriani dengan NIM 021. Perkenalkan, nama saya Adalia 95 dengan NIM 030. Perkenalkan, saya Cornelisa Putri Samudra dengan NIM 002. Surabaya sebagai salah satu kota besar di Indonesia menunjukkan kemajuan pesat dalam ekonomi dan pembangunan. Namun, kemajuan ini belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesejahteraan. Data menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi di Surabaya masih cukup tinggi, dengan Gini rasio sebesar 0,381 pada tahun 2024. Selain itu, pada Maret 2025, sekitar 3,56% atau lebih dari 105.000 penduduk masih hidup dalam kemiskinan. Tingginya biaya hidup di perkotaan juga semakin menekan masyarakat berpenghasilan rendah. Ketimpangan ini terlihat dari belum meratanya akses terhadap pekerjaan formal, peluang usaha, dan sumber daya ekonomi. Meskipun mayoritas pekerja berada di sektor formal, masih terdapat sekitar 38% pekerja di sektor informal yang cenderung memiliki pendapatan yang tidak stabil. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan hanya kemiskinan, tetapi juga ketimpangan akses terhadap peluang ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adil dan inklusif untuk mendorong pemerataan kesejahteraan di kota Surabaya. Masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah di Surabaya, merupakan pihak yang paling terdampak oleh isu ketimpangan ekonomi. Mereka berada pada level lokal dan merasakan langsung tingginya biaya hidup dan juga keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar. Meskipun memiliki kepentingan yang sangat tinggi terhadap isu ini, mereka memiliki tingkat pengetahuan yang sedang dan juga terbatas. Di sisi lain, mereka juga memiliki sumber daya yang besar melalui jumlah massa, pengalaman langsung, dan juga jaringan komunitas lokal. Namun, kemampuan mereka dalam memobilisasi sumber daya dan juga mempengaruhi kebijakan itu sangat terbatas. Meskipun mereka sangat mendukung adanya perubahan. Masyarakat berada pada plus 3, yaitu sangat mendukung perubahan. Masyarakat juga sebagai promotor, yaitu pihak yang mendorong dan menyuarakan kebutuhan akan kebijakan yang lebih adil. Sehingga penting untuk meningkatkan partisipasi dan juga pemberdayaan masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan lebih adil dan juga tepat sasaran. Selanjutnya ada dampak. Dari perspektif masyarakat, kebijakan pengurangan ketimpangan di Surabaya telah menyentuh dimensi sosial dan kualitas hidup secara luas. Dalam akses pekerjaan, peluang nyata hadir melalui program pelatihan keterampilan dan dukungan UMKM. Hal ini membuka sumber penghasilan baru, terutama bagi kelompok usia produktif yang sebelumnya menganggur atau terjebak di sektor informal dengan pendapatan yang tidak stabil. Sebagian besar masyarakat kini mulai beralih ke pekerjaan yang lebih layak, meski penyebarannya belum sepenuhnya merata. Di sektor pendidikan, dampak terlihat dari akses yang lebih terjangkau, melalui bantuan biaya dan peningkatan kualitas sekolah. Ini membuka jalan bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah untuk meningkatkan mobilitas sosial mereka di masa depan. Namun, masyarakat tetap memberikan catatan kritis terhadap kesenjangan kualitas pendidikan kota dan wilayah pinggiran yang masih perlu diatasi. Sementara itu, perbaikan layanan publik seperti kesehatan, transportasi, administrasi, kependudukan sangat dirasakan manfaatnya. Kemudahan ini efektif mengurangi beban biaya hidup dan meningkatkan efisiensi aktivitas harian. Ditambah dengan peningkatan infrastruktur di berbagai kawasan, muncul pusat-pusat ekonomi lokal yang baru yang membuktikan bahwa kebijakan ini tidak hanya bersifat distributif tetapi juga produktif dalam mendorong roda ekonomi masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu dibenahi melalui rekomendasi kebijakan berdasarkan perspektif masyarakat. Yang pertama, akses informasi kerja perlu didekatkan ke masyarakat. Selama ini banyak informasi lowongan atau pelatihan hanya beredar di platform tertentu, sehingga masyarakat yang tidak memiliki akses atau kurang update menjadi tertinggal. Jadi layanan ini perlu diturunkan sampai ke level RT atau RW agar penyebaran informasinya lebih merata.
Yang kedua, pelatihan kerja harus sesuai dengan kebutuhan pasar. Jangan sampai masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan, skillnya tidak terpakai. Harus ada link yang jelas ke dunia industri, agar setelah pelatihan langsung ada peluang kerja. Yang ketiga, bantuan sosial harus lebih tepat sasaran. Masalahnya sering ada di data yang tidak akurat. Jadi, perlu sistem berbasis data yang lebih transparan supaya benar-benar yang membutuhkanlah yang diprioritaskan. Keempat, sektor informal perlu dukungan serius. Banyak masyarakat bergantung sini, tapi penghasilannya tidak stabil. Jadi, mereka butuh akses modal, pelatihan usaha, sampai perlindungan sosial agar lebih aman secara ekonomi. Dan yang terakhir, masyarakat harus dilibatkan dalam proses kebijakan, karena masyarakatlah yang paling paham kondisi sebenarnya di lapangan. Jika masyarakat ikut terlibat, kebijakan yang dibuat tidak hanya bagus di atas kertas, tapi juga jalan di realita. Intinya, kebijakan itu harus lebih dekat, lebih tepat, dan lebih melibatkan masyarakat.